Mas Ari dengar? Ya, Kita dengar lanjut. saya, Mas. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. At-Tauqid ya. Kita Contohnya, gunakan sinyal angin loh. ya. Yo, kayaknya ini sudah menggejala hari-hari ini sinyalnya agak buruk. Telkomsel. Antum pakai apa? Saya Telkomsel. Telkomsel agak masalah. IndiHome juga masalah. Nah, ini masuk di contoh yang disebut dengan tauqid itu penguat. Contohnya koma at-talibu nafsuhu. Kalau sendirian menggunakan nafsu. Nafsun. Nafsu itu ya diri sendiri, diri. Nafsuhu berarti dirinya sendiri. Kalau nafsi diriku sendiri. Jadi qoma at-talibu nafsuhu, seorang murid telah berdiri dirinya sendiri gitu. Dia sendiri, sendirian gitu. Bisa, maknanya yang penting enak. Sendirian. Dirinya sendiri. Nah, artinya nafsuhu itu untuk menguatkan bahwa at-talibu dalam keadaan sendirian dia berdiri. Menguatkan at-talibu sendirian. Murid untuk dewean itu kan aneh. Makanya kemudian dikasih nafsuhu. Kenapa dek ngatik dewean? Nah, akhirnya kan pertanyaan. Untuk menegaskan bahwa murid itu sendirian berdiri. Nah, kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan untuk tauqid itu biasanya nafsun itu sendiri, an-nafsu, kemudian al-ainu atau ainun, ainun artinya sama ya, ainun sama. Kemudian yang selanjutnya kulun. Terus ajma'un. Ajma'un. Nah, ini kata-kata yang digunakan untuk taukid. Kalau ainun ini berarti mufrad. Contohnya ya sama. Qoma at-talibu ainuhu. Murid itu datang dirinya sendiri. Murid itu berdiri dirinya sendiri. Kemudian kalau kulon itu digunakan kalau yang jamak. Kemudian jamak ya. Tapi seperti loh. Jamak contohnya at-talibuna. Koma. Paling enggak tep. Acu kono sik. At-talibuna. No tapi. Iya no. Teh. Enggak. Koma at-talibuna. Kulluhum. Nah, ini menggunakannya hum. Karena at-talibuna. Murid-murid itu telah berdiri semuanya. Jadi kulluhum itu semuanya. Kalau tadi sendiri, ini semuanya. Tutup. Kemudian ini sama. Contohnya yang ajma'u itu sama. Yaitu qoma at-talibuna ajma'uhum. Pakai hum. Atau ajma'un. Nah, walhasil kulluhum ajma'uhum ainun nafsun nafsuhu itu semua
itu semua disebut dengan faul. Kadang gue. Maka dia harus mengikuti badalnya. Ini benar. Ini enggak. Mengikuti yang ditaukitinya kok badalnya. Yang ditaukitinya. Yaitu yang ditaukiti apa? At-talibu. Terus at-talibun. Jadi dia mengikuti kulluhum menjadi rofa, ajma'uhum menjadi rofa, ainuhum menjadi rofa, nafsuhum menjadi rofa. Nanti kalau at-talibu itu nasab, dia juga menjadi nasab. Contohnya apa? Ro'a itu at-taliba nafsahu. Kemudian kalau ini yang at-talibun, ro'a itu at-talibina kullahum. Menjadi nasab. Nah nanti kalau jer sama, jer itu juga dia mengikuti jer. Contohnya, marartu bit-talibi nafsihi. Kalau ainun ya ainihi. Kalau at-talibuna jadi marartu bit-talibina kullihim. Marartu talibina ajma'ihim. Nah, itu seterusnya intinya nafsun, ainun, kullun, ajma'un itu semuanya disebut istilah-istilah yang sering digunakan untuk taukid. Kondisinya mengikuti yang ditaukiti. Kalau dia rofa, ikut rofa. Kalau nasab, ikut nasab. Kalau jer, ikut jer. Contoh kalau di sini, ro'aitu al-qauma kullahum. Aku melihat suatu masyarakat, semuanya. Sebuah masyarakat, semuanya. Wa marartu bil qaumi ajmain. Aku melihat sebuah kaum semuanya ajmain. Jadi boleh menggunakan kullahum, ajmain, ajmaihim dan seterusnya. Ajmain itu juga boleh. Kalau biasanya sahabat kan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashabihi ajma'in. Jadi dan sahabat-sahabatnya Nabi ajma'in, semuanya. Nah, semuanya itu disebut dengan taukid. Nah, biasanya kita akan sholat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi dan keluarganya wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya ajma'in. Semuanya. Nah, ajma'in itu mengikuti ashabihi kasroh menggunakan jer, maka dia juga dibaca jer. Nah, itu taukid. Jadi yang penting hafal nafsun tadi, ainun, kullun, ajma'un. 4 itu dihafal. Itu pola yang digunakan untuk taukid. Nah, berikutnya ada pertanyaan dulu. Taukid. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mbak, aku gak ngerti mau. Melu. Ya, nanti tak share. Apa nih? Kopiane. Rekamane. Tak rekam. Intinya hafalkan nafsuhu, ainun, kulluhum, ajma'un. Itulah kata-kata yang digunakan untuk taukid. Semuanya mengikuti yang ditaukiti. Kalau Nafsu, rofa, kullu, ajma'un. nasab ikut nasab, kalau jer ikut jer. Ya. Taukid itu hanya satu kata apa bisa beberapa kata? Ya,
bisa banyak kata, cuman aneh saja. Ya biasanya cuman satu. Untuk penguat. Aneh saja nak didobel-dobel. Dia cukup satu sudah untuk penguat. Kalau nanti dalam prakteknya ada penguat-penguat yang lain dalam bentuk yang lain. Nanti ada penguat dalam bentuk nun, ada penguat dalam bentuk lam. Nah itu yang lain, pelajaran yang lain. Tapi jadinya penguatnya double-double itu nanti terjadi. Nanti ada Nafsu artinya? nafsu sendiri. Diri sendiri, dirinya sendiri. Nafsuhu itu dirinya sendiri. Atau kalau dimaknai ya sendirian gitu. Ainun sama. Ainun itu untuk menunjukkan ya dia murid itu berdiri. Yang berdiri siapa ya? Dia murid itu sendiri. Bocah dewe gitu. Zate dewe. Kalau ainun itu kan makna aslinya kan zat. Tapi kemudian dimaknai zatnya itu sendiri, dia sendiri. Misalkan tidak percaya ja'a mudarrisun atau ja'a al-mudarrisu. Guru telah datang. Misalkan guru telah datang ke rumahku. Ja'al mudarrisu fil baiti. Gak percaya. Pengen menguatkan ja'al mudarrisu nafsuhu fil baiti. Guru itu kalau sudah pakai alif lam sudah diketahui. Seorang guru maksudnya seorang guru itu sudah diketahui. Guru matematika misalkan apa guru apa datang ke tempatku sendiri gitu. Nah, itu untuk sendiri menguatkan namanya. Nah, itu bisa menggunakan nafsuhu atau ainuhu. Qoma al-mudarrisu ainuhu fil baiti. Seorang guru telah datang ke rumahku sendirian. Nah, biasanya dimaknai gitu. Sendirian atau sendiri gitu. Bukan sendirian tapi sendiri. Untuk menguatkan bahwa dia memang datang sendiri. Dia datang dirinya sendiri. Bukan mewakilkan, bukan yang lain. Tapi ya guru matematika kan kadang orang nggak percaya, kok bener dia teko datang sendiri itu loh. Nah, gitu. Nah, itu redaksi bahasa Arab menggunakan nafsuhu atau ainuhu. Kalau banyak kulluhum atau kullu. Ajma'un atau pakai ajma'un. Itu kalau banyak. Kalau sendirian pakai nafsuhu. Nah, itu untuk taukid jelas ya. Nanti yang terakhir adalah badal. Tawabi yang terakhir adalah badal. Nah, badal itu artinya pengganti. Badal. Badlu. Nanti Mas Ari yang kurang sudah tak rekam. Nanti dilihat rekamannya. Nanti Mas Krisna kan nggak datang. Belum dibuka HP-nya. Nanti biar lihat rekamannya. Jadi tidak terlambat. Nah, badal itu artinya adalah pengganti. Al-badlu ya, kalau kita terjemahkan ya badal gitu saja. Al-badalu. Badal. Al-badalu. Bukan badal. Badal. Badalu. Artinya pengganti.
Nah, contoh badal pengganti. Terus bawahnya pengganti. Pengganti. Ganti. Contoh untuk kalimat pengganti. Kemarin sudah tak jelaskan atau belum? Koma zaitun. Ayo contohnya tetap koma atau libu. Koma atau libu. Internet connect is unstable. Mungkin suaranya rada pedot-pedot. Koma atau libu. Akhuka. Nah, gimana menerjemahkannya? Koma atau libu akhuka. Koma atau libu. Pelajar berdiri. Aku. Telah berdiri. Pelajar. Akhuka artinya apa? Saudara. Saudaramu. Saudaramu. Kan asmaul khomsah. Akhuka. Nah, sekarang pertanyaannya, apa artinya koma atau libu akhuka? Akhuka itu badal. Nak nerjemah nopi. Nah. Koma atau libu, murid itu berdiri. Akhuka, saudaramu. Akhuka, saudaramu. Atau nanti redaksi misalkan lain, murid itu saudaramu telah berdiri. Nah, bisa. Atau seperti tadi, murid itu telah berdiri, saudaramu. Nah, saudaramu itu menjadi pengganti atau libu. Atau murid itu, saudaramu, telah berdiri. Ya, dipilih yang paling enak, yang paling bisa dipahami oleh orang umum. Yang dimaksud atau libu murid itu sama dengan saudaramu. Jadi atau libu itu adalah saudaramu. Nah, dalam redaksi bahasa Arab menggunakan disebut dengan badal. Badal itu pengganti. Artinya pengganti, nanti mau ditulis atau libu saja itu ya maknanya sama. Mau digunakan akhuka saja juga sama. Misalkan dihilangkan atau libunya langsung koma akhuka. Saudaramu telah berdiri. Nah, kalimat itu intinya kan ada dua kalimat ya. Akhuka koma akhuka, saudaramu itu berdiri. Kemudian kalimat yang kedua, atau libu berdiri. Atau libu koma atau libu. Murid itu berdiri. Nah, yang dimaksud atau libu dan akhuka itu ternyata sama orangnya. Maka kemudian kalimatnya bisa dibuat koma atau libu akhuka. Murid itu yakni saudaramu atau yaitu saudaramu. Koma berdiri, telah berdiri. Jadi murid itu yakni saudaramu telah berdiri. Itu terjemahan letterleknya. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia biasanya ya cuman murid itu
yakni saudaramu berdiri. Itu. Nah, ketika membuat kalimat yang pemahamannya seperti itu, maka menggunakan badal, yaitu qoma at-talibu akhuka. Nah, contoh lain. Aku berpapasan dengan Mas Ari, bapakmu. Nah, coba gimana? Aku berpapasan dengan Mas Ari, bapakmu. Gimana kalimatnya? Mas Ari? Mas Rohim? Aku berpapasan dengan Mas Ari, bapakmu. Jadi piye? Marortu bi Mas Ari atau marortu bi Ari abika karena jer jadi abika. Kalau koma Mas Ari abuka. Mas Ari berdiri, Mas Ari bapakmu berdiri. Atau kalau berpapasan tadi, aku berpapasan dengan Mas Ari bapakmu. Nah, itu disebut dengan badal atau pengganti. Bisa menggunakan salah satunya saja. Kalau dalam praktek itu nanti maksudnya badal itu kan mengganti. Kalau di dalam hadis itu sering dikatakan an Abi Hurairah. Bukan an Abi Hurairah. Biasanya an Abdullahi ibni Umar. An Abdullahi ibni Umar. Abdullah itu ya ibnu, anaknya Umar. An Abdillahi dari Abdullah ibnu Umar. Nah, Abdullah dan ibnu Umar itu bisa menggantikan. Misalkan Ani bin Umar. Itu ya Abdullah. Kalau mau menggunakan an Abdillahi itu ya ibnu Umar. Jadi an Abdillah dari Abdullah. Abdullah itu ya ibnu Umar. Ibnu Umar itu ya Abdullah. Maka bisa menggunakan redaksi an Abdillahi saja atau Ani bin Umar saja atau menggunakan badal yaitu an Abdillahi bin Umar. Nah, contoh itu kalau dalam hadis. Intinya Ibnu Umar dan Abdullah itu orangnya sama, pengganti. Kalau bahasa kita sering menggunakan bapake sopong. Wi bapake si Jalal. Sopo jenenge Yanto. Yanto sopo? Bapake Jalal. Oh, bapake Jalal. Jadi terkenalnya bapake Jalal, tapi jenenge Yanto. Nah, kadang kita menyebut dua-duanya, itu disebut dengan badal. Bapake Yanto telah berdiri. Bapake Yanto
kok Bapak Yanto? Yanto, Bapak Jalal berdiri. Nah, itu menggunakan badal yang seperti itu. Nah, itu ada 4. Ada pertanyaan, kalau tidak saya baca dari awal pelajarannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya baca. Mulai bab badal. Silakan dibuka kitabnya. Mulai naat. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'udi fi raf'in wa nasbin wa khafdin wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama zaidun al-amilu wa ra'aitu zaidan al-akila wa marartu bi zaidin al-akili. Na'at itu adalah tabi'. Tabi itu yang mengikuti, lil man'uti terhadap yang disifati. Jadi na'at itu makna lain adalah sifat. Man'ut berarti yang disifati. Jadi sifat itu mengikuti yang disifati. Fi raf'in di dalam rofaknya, wa nasbihi dan nasobnya, wa khafdihi dan jernya. Jadi rofa, jer, rofa, nasob, jernya itu mengikuti sifat yang disifati. Kalau yang disifati itu rofa, maka sifatnya atau naatnya itu juga rofa. Kalau man'utnya atau mansufnya itu nasob, maka naatnya atau sifatnya itu juga nasob. Dan seterusnya. Wa ta'rifihi wa tangkirihi. Dan nanti yang sama juga atau yang mengikutinya juga itu adalah nakiroh ma'rifatnya. Nakiroh ma'rifatnya. Jadi kalau man'utnya atau mansufnya, saya menggunakan man'ut ya. Man'ut itu ya mansuf yang disifati. Nah, man'utnya itu kalau ma'rifat, maka naatnya juga ma'rifat. Kalau man'utnya itu nakiroh, maka naatnya juga nakiroh. Jadi naat dan man'ut itu harus sama dari sisi rofa nasob jernya dan dari sisi nakiroh dan ma'rifatnya. Ada 2. Perhatikan. Contohnya qala Zaidun al-akilu. Contohnya Zaid berdiri al-akilu yang berakal. Nah, al-akilu itu ma'rifat menggunakan alif lam. Nah, Zaidun itu juga ma'rifat isim alam. Maka sama sudah ma'rifat nakirohnya, yaitu sama-sama ma'rifat. Kemudian rofa nasob jernya berarti dia rofa, yaitu Zaidun rofa, al-akilu lu doma juga rofa. Dah, berarti benar. Kemudian ro'aitu Zaidan al-akila. Nah, kalau ro'aitu Zaidan dan menggunakan al-akila la karena nasob ro'aitu. Kemudian kalau jer marortu bi Zaidin al-akili kasroh. Kenapa? Karena jer Zaidin bi Zaidin. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi sama dari sisi rofa nasob jernya. Kalau rofa ikut rofa, kalau nasob ikut nasob, kalau jer ikut jer. Dan dari sisi nakiroh atau ma'rifatnya. Kalau nakiroh ikut nakiroh, kalau ma'rifat ikut ma'rifat. Dua-duanya harus mengikuti. Jadi ada 2.
Kemudian wal ma'rifatu khamsatun, ini baru pelajaran ma'rifat, tapi dulu kan sudah kita pelajari ya ma'rifat. Wal ma'rifatu khamsatu asya al ismu mudmaru nahwu ana wa anta wa ismul alam nahwu zaidin wa makata wal ismul mubham nahwu hadha wa hadihi wa ulai wal ismul ladhi fihi al alif wa lam nahwu ar rajuli wal ghulami wa ma'udhifa ilaihi wahidin min hadhil arba'ah. Nah, di sini dijelaskan ada 5 yang makrifat. Berarti kalau tidak makrifat ya nakiroh gitu. Nah, ada 5 yang makrifat. Yang pertama isim dhamir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim mubham. Isim mubham itu ya kata tunjuk itu nanti. Kemudian yang keempat, isim yang ada alif lamnya. Kemudian yang kelima, isim yang disandarkan kepada alif lam. Kita sering menyebutnya idhofah. 5. Kalau hafalan dulu kita apa? Sudah pernah ngafalnya belum ya dulu ya? Alam al-dhamir isaroh mausul dan idhofah. Alam, al, dhamir, isyarah, mausul dan idhofah. Kita malah 6 ngapalkannya. Masih ingat? Alam al-dhamir isyarah, mausul dan idhofah. Itulah macamnya isim ma'rifat namanya. Tuh, lagunya gitu kalau dihafalkan. Nanti kalau belajar menhaji ngapalke kayak gitu-gitu. Kalau ini kita nggak ngapalke. Dihafalke sendiri. Alam al-dhamir isyarah, mausul dan idhofah. Itulah macamnya isim ma'rifat namanya. Isim ma'rifat namanya. Wan nakiratu dan nakiro kulus min syai'in fil jinsihi la yukhassasu bi wahidun duna akhor. Nah, nakiro itu apa? Nakiro itu adalah semua isim yang menunjukkan jenisnya Alif. la yahtassu bihi wahidun duna akhor, yang tidak mengkhususkan hanya satu saja, tapi untuk semuanya. Duna akhor, tidak yang bukan mengkhususkan satu, tapi untuk semuanya. Contoh, kalau ar-rajulu ada alif lamnya, itu seorang laki-laki, hanya itu saja. Hanya misalkan ar-rajulu sudah diketahui siapa? Pamanku. Atau orang yang ada di depan rumahku, ar-rajulu. Tapi kalau menggunakan rajulun, seorang laki-laki, maknanya sama, seorang laki-laki. Tapi tidak diketahui siapa seorang laki-laki itu. Dia bisa guru di depan rumahku, bisa macam-macam. Pokoknya ada seorang. Nah, itu disebut dengan nakiroh rojulun. Berarti seorang laki-laki. Nah, berarti yang laki-laki yang mana? Yes, tidak jelas. Pokoknya seorang laki-laki. Untuk menyebutkan umum, siapa saja bisa masuk. Contoh kalau kita nyebut dalam Al-Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Setiap manusia, nafsi setiap ya, kadang dimaknai jiwa. Kadang dimaknai jiwa, kadang dimaknai diri. Setiap diri atau setiap jiwa pasti mati. Nah, jiwanya siapa? Ya jiwanya siapa saja. Pedagang yo
punya jiwa mati, pegawai juga nanti mati, yang miskin ya mati, yang kaya. Nah, itu disebut dengan nakiro. Nafsun itu berarti nakiro. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu contoh yang disebut dengan nakiro. Lanjut, watak ribuhu kullu ma solahatu kulul alifi wal lami wa alaihi nahwu ar-rajulu wal farasi. Nah, untuk mengetahui kullu ma solahatu kulil alifi, apa yang mudah, itu dukhulul alifi wal lami, ketika kemasukan alif dan lam, alaihi, padanya, bisa kemasukan alif lam. Jadi semua yang bisa kemasukan alif lam, kalau hilang alif lamnya itu disebut dengan nakiroh. Gampangnya gitu. Ini ingin menjelaskan gitu. Gampangnya gitu. Kalau bisa kemasukan alif lam, kok dia sendiri tidak ada alif lamnya, berarti nakiroh. Contohnya ar-rajulu. Itu ma'rifat, ketika hilang alif lamnya, rojulun, itu berarti nakiroh. Al-farosu. Al-farosu tunggangan atau kendaraan. Kalau umum, farosun berarti sama tunggangan, tapi umum. Nah, itu contoh, kalau ada alif lamnya berarti ma'rifat, kalau tidak ada berarti nakiroh. Kemudian lanjutnya masuk babul atof. Ini penjelasannya sudah semua ya, tinggal tak baca saja. Babul atof. Wal huruful atofi, huruf atof itu asyaratun, ada 10. Nah, kemarin cuma dicontohkan wa. Nah, ternyata huruf atof itu ada 10. Apa saja? Al-wawu, wawu, wal fa'u, fa', wa summa, wa au, wa am, wa imma, dan imma, wa bal, dan bal, wala, dan la, walakinna, dan lakinna, wa hatta, dan hatta, fi ba'dil mawadhi'i, di dalam sebagian kalimat. Jadi hatta di sebagian kalimatnya itu disebut dengan huruf atof. Kan kemarin huruf atof kan bisa masuk jer, bisa masuk nawasib, bisa masuk atof. Nah, gitu. Jadi hatta itu ya lagi ibu buat macam-macam. Hatta itu bisa terkadang huruf jer, hatta itu bisa terkadang huruf nawasib, hatta itu bisa terkadang bisa ya ini apa huruf atof. Fa inna atafta biha ala marfu'in wa rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala mahfuzin khafata au ala majzumin jazamta taqulu qama zaitun wa amrun wa ra'aitu zaitan wa amran wa marartu bi zaitin wa amrin wa zaitun lam yakum wa yaq'ud. Maka jika kamu ingin mengatofkan biha ala marfu'in pada sesuatu yang rofa, maka rofa'lah. Au ala mansubin, kalau yang diikuti, yang diatofkan itu nasob, maka nasoblah. Atau yang diatofi itu jer, maka jerkanlah. Au ala majzumin, atau yang mau diatofi itu jazm, maka jazmkanlah. Taqulu qoma zaitun wa amrun, itu contoh-contohnya. Yaitu qoma zaitun wa amrun. Nah, itu menggunakan atof wa. Zaid dan Amar berdiri. Wa ra'aitu Zaidan wa Amron. Aku melihat Zaidan dan Amron. Nah, dan Amron itu mengikuti Zaidan.
Kalau zaidannya nasab, wa amronnya ikut nasab. Kalau zaidunnya itu rofa, wa amronnya juga ikut rofa. Kalau jer marartu bi zaidin, maka dia amrnya juga ikut amrin. Ikut jer. Wa zaidun lam yakum wa yakut. Zaidun lam yakut itu disebut jazm. Maka yakutnya juga ikut jazm karena ada atof wa. Lam yakum wa yakut. Jadi yakut atau duduk itu diatofkan kepada yakum. Yakum itu berdiri. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Ya, apa jongkok, apa tidur. Jadi Zaid tidak berdiri, tidak duduk. Nah, lam yakum wa yakut. Yakum itu ada lamnya berarti jazm. Maka yakutnya karena ada huruf atofnya ikut jazm. Itu. Jadi intinya semuanya mengikuti yang diatofi. Dari sisi rofa, nasab, jer, atau jazmnya. Dah, selesai sudah kita jelaskan. Ini tinggal dibaca saja, mereview. Kemudian yang terakhir, babul taukid. Atau kitu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Taukid itu mengikuti yang diikuti, yang ditaukiti di dalam rofaknya, nasabnya, dan jernya. Sudah kita jelaskan. Wa ta'rifihi, dan untuk mengertinya, memahaminya gitu ya. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Ada lafat-lafat yang biasa digunakan. Yang tadi sudah kita jelaskan. Waya yaitu an-nafsu, lafat nafsun. Wal ainu, lafat ainun. Wa kullun, lafat kullun. Wa ajma'u, lafat ajma'un. Wa tawabi'u ajma'a wa hiya akta'u wa ta'u wa absa'u. Nah, yang mengikuti ajma'a atau yang mirip-mirip dengan ajma'a itu bisa menggunakan aktaba, akta'u, abta'u, absa'u. Itu yang mirip ya, yang sering digunakan ajma'u ya, yang sering digunakan ajma'u. Yang lainnya jarang itu. Taqulu qoma Zaidun nafsuhu. Contohnya, Zaid berdiri sendiri. Sendiri. Sendirian maksudnya. Sendiri itu ya sendiri. Dewean. Dewe. Wa ra'aitu qauma kullahum. Aku melihat sebuah masyarakat kullahum, semuanya. Saya lihat semuanya. Aku melihat sebuah kaum, semuanya. Gitu. Wa marartu bil qaumi, aku berpapasan dengan sebuah kaum, sebuah masyarakat, ajmain semuanya. Gitu. Pas ngumpul menawa, pas ngumpul aku berpapasan dengan kaum semuanya. Wakih berarti. Nah, menggunakan semuanya itu atau sendiri itu bisa menggunakan lafaz ajmain, ajmaun. Kulluhum, kullahum, kullihim, ajmaun atau ajmain. Nafsuhu, nafsahu, nafsihi. Ainuhu, ainahu, ainihi, dan seterusnya. Jadi 4 inilah paling tidak yang kita hafal. Nafsun, ainun, kullun, dan ajma'un. Itu yang sering muncul.
Nah, itu disebut dengan taukid. Taukid itu artinya menguatkan. Kemudian yang terakhir, babul badal. Bab yang menjelaskan badal. Idza ubtila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Maka jika engkau mengganti isim dengan isim, badal itu kan mengganti, pengganti. Au fi'lun dengan fi'il min fi'lin atau fi'il dengan fi'il, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Maka ikutkanlah fi jami'i i'rabihi, i'rabnya. Jadi semua i'rabnya itu harus mengikuti. Wa huwa arba'atun aqsam. Apa saja i'rabnya itu yang harus mengikuti? 1. Badalus. Sudah itu saja. I'rabnya itu mengikuti. Ya seperti tadi ya, rofa ikut rofa, nasab ikut nasab, jar ikut jar. Wa huwa aqsamun aqsam, wa huwa arba'atu aqsamin, dan itu ada 4. Badal itu ada 4 jenis. Yadullu syai' min syai' wa badalul ba'di min kul wa badul istimal wa badalul ghalat nahwu qaulika qama zaidun akhuka wa aqaltu raghifu sulusahu wa nafa'ani zaidun ilmuhu wa ra'aitu zaidan al-farasu aratta an taqula al-farasa wa ghalibtu fa'abaddal zaidan minhu. Ini tambahan. Badal itu ada 4. Ini belum dijelaskan kalau 4-nya ya. Ini tambahan. Badal itu ada 4. Disebut 1 badal syai' min syai', istilahnya ya. Bukunya dibuka. Syai' min syai' 1, kemudian badal ba'du min kul, istilah kul min kul. Syai' min syai', kemudian ba'dul min kul. Jadi syai' min syai' itu biasanya kul min kul atau syai' min syai', 1. Kemudian yang kedua ba'du min kul. Kalau syai' min syai' itu ya podo setingkat, misalkan Mas Ari dan Mas Rohim, nah itu setingkat. Tapi ada yang penggantinya itu ba'du min kul, sebagian dari semua. Contohnya kalau ba'du mingkul itu akaltu raghifa sulusahu. Aku makan cuman sepertiganya. Nah, sepertiganya itu badalnya cuman sebagian, tidak semuanya. Kemudian ada yang disebut dengan badal istimal. Kemudian ada badal ghalat. Ini istilah-istilah untuk menyebutkan badal. Ada badal syai' min syai', ada badal ba'du min kul, ada badal istimal, ada badal ghalat. Jadi ada 4. Nah, ghalat itu ya apa istilahnya? Ghalat itu nyelemorno, bukan nyelemorno, apa ya bahasanya. Contoh di sini, ra'aitu zaidan al-farosa. Aku melihat Zaid. Bukan Zaidnya. Apa? Al-farosa. Kudanya. Nah, itu menggunakan namanya badal ghalat. Ra'aitu zaidan al-farosa. Aku melihat Zaid. Kudanya. Aneh ya. Tapi itu disebut dengan badal. Al-farosa itu disebut dengan badal. Nah, masuk nanti dalam kategori badal ghalat. Aku melihat Zaid al-farosa. Aku melihat Zaid kudanya. Ra'aitu Zaidan al-farosa. Itu caranya seperti itu.
kayak ameh kayak apa ya? Aku ndelok kowe udelmu. Nah, gitulah. Bukan udelmu malah aku ndelok kowe manukmu. Jadi sing didelok ora Z-nya tapi kudanya. Aku melihat kowe manuke. Nah, misalnya. Aku melihatmu manuke. Nah, itu namanya badal golat. Aku melihatmu motormu. Nah, aku melihat Zaid motore. Aku melihat Mas Ari mobile. Bukan melihat Mas Arinya tapi mobile. Gitu. Nah, itu istilahnya badal golat. Nah, badal istimal itu di sini contohkan wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid itu bermanfaat untukku ilmune. Itu disebut dengan badal istimal. Aku melihat Zaid, Zaid bermanfaat untukku ilmune. Nah, gitu. Itu kalau bahasa Arab bisa wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nah, Zaidun itu sebagai mubdal yang dibadali, ilmuhu itu sebagai badalnya. Ilmuhu harus dibaca rofa mengikuti Zaidun. Kemudian ada yang kedua tadi ba'dul minkul. Ba'dul minkul itu ya wa akaltu raghifu sulusahu. Aku makan roghif. Roghif itu apa? Apa roghif? Roti. Sulusahu separohnya. Nah, jadi tidak semuanya. Aku makan roti. Sulusahu. Sepertiganya. Nah, ketika mengatakan sulusahu itu disebut dengan badal. Yang disebut dengan badal istimal. Yang lainnya jarang keluar. Yang penting tadi, yang badal syai' min syai' atau kul min kul. Yang lainnya jarang keluar. Tapi untuk pelajaran ya kita ketahui dulu. Nanti kalau kita ulang lagi, insya Allah baru kita pahami lebih dalam. Minimal kita sudah tahu badal itu pengganti. Misalkan tadi yang paling utama yang syai' min syai' ya. Aku melihat Mas Ari, bapakmu. Nah, aku melihat melihat Mas Rohim, saudaramu. Nah, contohnya itu. Ya saudaramu itu ya Mas Rohim. Mas Rohim ya saudaramu. Itu namanya badal. Nah, yang 4 boleh didalami, boleh yang selainnya ya. Yang 3 boleh didalami, nanti boleh menyusul. Yang penting tahu dulu badal. Yang disebut badal itu seperti itu. Makanya belajar itu ya diulang-ulang saja. Nanti habis ini habis praktek kita pelajari lagi. Sudah nyandelnya kalau sekarang hanya 40%, hanya 30%, nanti kalau sudah kedua nambah menjadi 60%. Nanti yang ketiga kita pelajari lagi suatu saat nambah 80%. Apalagi kalau diajarkan udah nempel 100%. Gitu. Dan nanti kalau sudah belajar 2-3 kali diajarkan itu semakin nempelnya 100%. Mungkin awalnya nempelnya cuma 80-90%. Lainnya lupa tapi paham. Cuman lupa. Tapi begitu diajarkan sudah nempel semua itu. Hanya prinsipnya kalau sudah tahu itu diajarkan. Itu salah satu cara belajar paling hebat itu yang mengajarkan. Ya siap-siap jadi musyrif. Jadi ilmu yang kita pelajari halaqah-halaqah itu mesti lali kecuali kita ajarkan. Kitab Nidhamul Islam, kitab Takatul, nanti kitab Mafahim dan Daulah dan seterusnya itu harus kita ajarkan. Kalau enggak lali.
Pas kita ajarkan kok lali lah. Sebelum diajarkan kok lali, ya tanya guru. Tanya musyrifnya. Oh ini dulu pemahamannya gimana? Gini-gini. Oh iya. Nah, jadi pas diajarkan, ingat lagi. Nah, kurang lebih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bab badal sudah selesai, berarti bab tawabik sudah selesai. Setelah ini kita akan masuk nasob. Nasob dan jer sudah dulu, ya tinggal membaca saja. Berarti ini tinggal bab nasob, insya Allah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut besok pelan-pelan. Nambah 2 lumayan, yaitu bab apa tadi? Taukid sama bab badal. Kesimpulannya, tawabi itu ada 4. 1, naat. 2, apa? Naat, atof, kemudian taukid, yang keempat, badal. 4 ini harus mengikuti yang diikuti. Kalau rofa ikut rofa, kalau nasob ikut nasob, kalau jer ikut jer. Nah, wallahu alam bishawab. Kesimpulannya cuma itu saja. Itu insya Allah kita lanjutkan besok untuk kalau ada pertanyaan disiapkan. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan di bab yang isim-isim yang dibaca nasob. Setelah itu isim-isim yang dibaca jer. Sudah tahu semua. Ya, tapi tetap kita baca untuk berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Insya Allah kita ketemu besok. Atau ada pertanyaan? Tidak ada. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini saya kirim untuk diulang-ulang. Kita dikirim nanti. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.